Selamat berjumpa, salam sejahtera. Kali ini cerita yang akan dibawakan yang berjudul Pendekar Laknat. Mulakan cerita yang pertama. Pusar bumi. Mengapa? 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 Demikian pertanyaan yang selalu menghuni dalam benak Xiao Liong, jejaka berumur 16 tahun yang sedang belajar pada tabib sakti jenggot naga Kong Xing To. Mengapa gurunya melarang ia untuk menuntut balas atas kematian ayahnya? Kata gurunya, larangan itu adalah pesan terakhir dari ayahnya pada saat hendak menghembuskan napas terakhir. Dan mengapa pula gurunya melarang ia berkeliaran ke balik gunung? Sudah 10 tahun lamanya pertanyaan itu mencekam pikirannya tanpa penyelesaian. Saat itu, gurunya sedang pergi memetik daun obat ke lain tempat. Sebelumnya, Xiao Liong telah dipesan supaya jangan berkeliaran ke balik gunung dan supaya tiap hari giat berlatih silat saja. Entah bagaimana saat itu, timbullah keinginan Xiao Liong untuk mengetahui apakah di balik rahasia dari larangan gurunya itu. Tentang kematian ayahnya, menurut keterangan gurunya, telah dibunuh oleh To Hun Ki, ketua partai Kong Tong Pai. Tong Gung Liong, demikian nama ayah Xiao Liong, adalah murid kesayangan To Hun Ki. Demikian keterangan sekedar yang diberikan gurunya Xiao Liong mengenai kematian ayahnya. Tetapi mengapa ayah Xiao Liong sampai dibunuh oleh gurunya sendiri, Kong Sun Sing To tak tahu. Diam-diam Xiao Liong berjanji dalam hati kelak akan menyelidiki rahasia pembunuhan ayahnya itu sampai jelas. Rupanya memang sudah menjadi sifat manusia, makin dilarang makin ingin tahu. Dan pada usia menjenjang dewasa itu, darah Xiao Liong memang panas-panasnya. Serentak ia memutuskan untuk meninjau tempat di balik gunung itu. Ternyata jalan di bagian belakang gunung yang didiami itu merupakan sebuah jalan buntu, terputus oleh sebuah jurang yang curam. Setelah puas meninjau keadaan sekeliling tempat itu, karena hari sudah sore, ia pun pulang. Pada keesokan harinya, barulah ia datang lagi dan mulai melakukan penyelidikan. Di situ terdapat sebuah mulut gua, bentuknya macam kerucut, atas sempit, bawah lebar. Ketika mengamati, ia terkejut. Di atas mulut gua terdapat 3 buah ukiran huruf, lembah penasaran. Kini Xiao Liong menyadari apa sebab gurunya melarangnya ke situ. Tetapi Xiao Liong makin tertarik. Adakah gua itu dihuni orang? Ia hendak memasuki gua itu. Tiba di ambang mulut gua, sehembus angin dingin meniup sehingga ia menggigil. Teringat akan pesan gurunya, ia bergegas hendak keluar. Tetapi ia tertegun ketika melihat kedua sisi pintu gua terdapat beberapa ukiran bunyi. Laut, dendam, sukar ditimbuni. Siapa masuk tentu mati. Sesaat ia gemetar, tetapi pada lain saat bangkitlah kepanasan hatinya. Sombong dan kejam benar orang itu, demikian anggapannya. Sekonyong-konyong ia dikejutkan oleh gelak tawa yang menggeledek. Serentak angin kuat menabur Xiao Liong, sehingga anak itu terhuyung beberapa langkah ke belakang. Buru-buru ia berusaha untuk menenangkan darahnya yang mendebur keras. Setelah tenang ia memandang ke muka. Ternyata gua itu mempunyai penghuni. Setombak di atas mulut gua terdapat sebuah lubang besar. Di tengah lubang duduk seorang tua, tengah tertawa. Tangannya mencekal sekerat daging yang masih berlumur darah. Tampak ia menikmati daging itu dengan lahapnya. Orang aneh itu berbangkit dan menghampiri ke pintu gua. Xiao Liong makin menggigil. Perwujudan orang itu amat menyeramkan sekali. Manusia tetapi menyerupai iblis. Iblis tetapi ternyata manusia. Mungkin di dunia tiada manusia yang lebih seram dari dia. Dan walaupun berdiri, tetapi orang aneh itu hanya setinggi orang biasa sedang duduk. Pahanya pendek sekali tetapi telapak kakinya amat lebar. Sepasang tangannya menjulur ke bawah sampai hampir mencapai lutut. Dadanya bidang, leher pendek dan kepala besar. Sepasang matanya berkilat-kilat tajam, hampir tertutup oleh rambutnya yang kusut emasai. Sial, lebih baik pulang saja.
Gerutu Xiao Liong seraya hendak ayunkan langkah. Tiba-tiba orang aneh itu menampar dan setiup angin keras melanda Xiao Liong sehingga ia terdampar ke belakang lagi. Punggungnya terasa sakit. Sebelum ia sempat berdiri tegak, orang aneh itu sudah melayang ke hadapannya. Seorang penghuni baru lagi. Sekali Raja Akhirat datang, jangan harap dapat meminta tempo, budak. Lihatlah tanganku. Orang aneh itu julurkan sepasang tangannya. Bermula warnanya putih tetapi segera berubah merah lalu didorongkan. Setiap angin berbau anyir menghambur ke arah Xiao Liong. Xiao Liong menghindar ke samping. Des! Tiba-tiba batu yang berada di belakang mendesus seperti hangus terbakar api dan pecah berantakan. Siapa itu? Orang aneh itu tertawa mengekeh. Lalu lepaskan 4 buah pukulan lagi. Xiao Liong terpaksa mundur dan tanpa disadari ia telah masuk ke dalam lingkungan batu-batu yang berserakan. Dar, dar, dar. 8 buah pukulan dilepaskan orang aneh itu lagi. Untunglah Xiao Liong dapat menghindari. Tetapi batu-batu yang tak menentu bentuknya itu pecah berhamburan ke segenap penjuru. Jelas orang aneh itu memang tak bermaksud menghancurkan Xiao Liong. Setiap kali tentu memberi kesempatan supaya anak itu dapat menghindar. Xiao Liong menyadari juga hal itu. Tetapi lama-kelamaan marah ia. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam, siap mengadu kekerasan. Rupanya orang aneh itu mengetahui maksud Xiao Liong. Di luar dugaan, ia berhenti memukul dan tertawa memanjang. Xiao Liong makin marah. Tetapi ketika memandang ke muka ia terkejut. Celaka, mati aku sekarang. Ternyata dalam pandangannya orang aneh itu telah pecah menjadi 4 orang yang berdiri di 4 penjuru. Tangannya yang merah mengacung ke atas dalam sikap hendak memukul. Tetapi anak itu sudah bertekad mengadu jiwa. Dihantamnya orang aneh. Ia terlongong-longong, hampir ia tak percaya apa yang dilihatnya. Hantamannya itu mengenai segunduk batu besar dan batu itu pecah berantakan dan orang aneh itu pun lenyap. Sebelum tahu apa yang terjadi, tahu-tahu bahunya sebelah kanan terasa panas sekali. Cepat ia mengendap lalu berputar mundur ke belakang. Orang aneh itu rupanya sudah ada di belakang dia. Budak, engkau adalah calon setan. Kematianmu sudah hampir tiba. Tetapi rupanya engkau masih penasaran kalau belum mengadu pukulan. Seru orang aneh itu tertawa menyeringai. Lalu perlahan-lahan ulurkan tangan kiri. Telapak tangannya yang berwarna hitam menimbulkan rasa ngeri. Xiao Liong menggigil, tetapi kenekatannya pun bangkit. Das! Ia menghantam, tetapi pukulannya itu seperti jatuh ke dalam laut, hilang lenyap dayanya. Xiao Liong terkejut. Tiba-tiba setiup angin keras melanda. Dan melanda dirinya angin itu ternyata berasal dari refleksi pukulan tadi. Mulutnya mendesus ketika tubuhnya terpental beberapa langkah ke belakang. Ia jatuh terduduk dan muntah darah. Orang aneh itu tertawa mengukuk. Budak, mengapa engkau tak berguna sekali? Hayo, bangunlah. Xiao Liong membulatkan tekadnya. Kalau mati, ia harus mati secara kesatria. Sekali tangannya menekan tanah, ia melenting ke udara. Ia merasa tentu menderita. Luka orang aneh itu maju menghampiri. Ia merasa tentu menderita luka, tetapi mengapa sedikit pun ia tak merasa sakit? Orang aneh itu maju menghampiri dan Xiao Liong terpaksa mundur. Tetapi saat itu ia sudah terdesak sampai di tepi telaga yang terbentang di belakang lemah itu, yang bernama Laut Penasaran. Demikian bunyi 3 huruf yang terbentang di tepi telaga itu. Xiao Liong belia kaget. Teringat ia akan kata-kata orang aneh itu. Laut Penasaran, sukar ditimbuni.
Adakah ia hendak lemparkan aku ke dalam telaga ini? Pikirnya. Orang aneh itu tertawa mengekeh. Hai budak, engkau ingin mati atau tidak? Menyadari bahwa dirinya takkan terluput dari kematian, semangat Xiao Liong malah menyala. Dia tak takut mati. Dengan berani ia menatap orang aneh itu. Serunya, "Setan, setan tua, engkau ingin mati atau tidak?" Jawaban Xiao Liong itu membuat si orang aneh tertawa gelak-gelak. Bagus, bagus sekali. Tepat sekali jawabanmu itu, anak muda. Xiao Liong terkesiap. Budak, engkau berbakat hebat sekali. Jika tidak, engkau tentu sudah mampus termakan pukulanku tadi. Seru orang aneh pula. Pukulanku Bukek Sinkang tadi mengandung tenaga keras campur lunak. Jika engkau bukan seorang perjaka tulen, jangan harap engkau mampu menerimanya. Aku benci semua manusia di dunia, seru orang tua itu lagi. Tetapi hari ini aku benar-benar bingung. Betapapun halnya engkau tak boleh merusak peraturan lembah ini. Ya, engkau harus mati satu kali. Melihat sinar mata orang aneh itu agak ramah, nyali Xiao Liong makin bertambah. Serunya, setan tua, aku benci kepada orang yang telah membunuh ayahku. Katakanlah, bukankah engkau juga harus kubenci ya? Jangan bermulut tajam. Hardik orang aneh itu. Kusuka akan perangaimu yang baik. Engkau dengar atau tidak? Aku hanya menyuruhmu mati satu kali saja. Setan tua, masakan aku dapat mati beberapa kali? Teriak Xiao Liong. Bagus. Engkau memanggil aku setan tua dan ku panggilmu budak kecil. Kita sama-sama tidak merugikan, kata orang aneh itu. Budak kecil, sudah tentu orang hanya mati satu kali saja. Sekali mati habislah riwayatnya. Belum tentu orang akan mati satu kali. Mungkin masih mempunyai kesempatan hidup lagi. Aku tak mengerti ucapanmu. Xiao Liong kurang senang. Sejenak orang aneh itu merenung lalu berkata, pertama, untuk menimbuni karena aku percaya engkau dapat muncul kembali. Kedua, akan kuberimu ilmu pukulan Bukek Sinkang. Dan ketiga, engkau tak boleh menanyakan diriku siapa. Dan jangan menceritakan diriku kepada siapapun juga, bahkan kepada gurumu. Karena melihat orang tua aneh itu ternyata tidak puas, maka Xiao Liong pun berganti dengan menyebut Lo Xianpei. Yang pertama, aku dapat menerima. Tetapi yang kedua, aku tak sanggup. Orang aneh itu kerutkan kening lalu tertawa lebar. Sekarang kau berganti nada. Memang tak salah penilaianku bahwa engkau ini seorang anak muda yang berguna. Ku senang akan kejujuranmu. Ku tahu si tua Kongsun itu gurumu. Maka engkau segan berguru pada lain orang. Jangan khawatir. Aku pun tak ingin mengambil murid kepada engkau, melainkan hendak memberimu sebuah ilmu pukulan sakti. Tetapi itu berarti suatu ikatan guru dan murid. Xiao Liong pun menolak. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi muridmu. Bagus. Aku suka akan kekerasan kepalamu, seru si orang aneh. Aku sendiri seorang yang keras kepala. Sekarang bertemu dengan seorang budak yang keras kepala. Apakah ini bukan jodoh namanya? Orang aneh itu sebenarnya seorang durjana yang terkenal. Ia membunuh jiwa manusia seperti memitas nyamuk-nyamuk saja. Tetapi anehnya, berhadapan dengan seorang anak yang berani, cerdik dan berbakat bagus, seketika timbullah rasa suka. Baiklah, katanya. Kita tinggalkan dulu syarat yang kedua itu. Sekarang kita laksanakan syarat yang pertama.
Entah bagaimana. Bagaimana menurutmu? Xiao Liang berganti kesan kepada orang aneh itu. Segera ia hendak membuka baju. Tetapi orang aneh itu cepat mencegahnya. Tunggu dulu. Harap engkau dapat menunggu. Akan kusaluri tenaga dalam dulu kepadamu. Jika tidak, engkau tidak akan muncul kembali ke daratan lagi. Tidak, Xiao Liang menolak. Kuberitahu saja apa yang harus kulakukan dalam telaga, dan kau beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Segera aku hendak mencebur ke sana. Budak, engkau ingin mati tidak? Tegur orang aneh itu dengan mata memberingas. Setan tua, engkau benar-benar menusuk perasaanku. Lebih baik aku mati daripada dihina. Jangan tergesa-gesa, kata orang aneh itu. Laut itu merupakan mulut sebuah gunung berapi yang sudah padam. Lahar yang membeku selama ratusan tahun telah memancarkan sumber air yang luar biasa dinginnya. Orang pasti kaku seketika apabila menyelam di situ. Banyak perjaga tetapi jarang yang tubuhnya mengandung hawa tunyang seperti engkau. Bagimu tidaklah sukar untuk menghadapi tempat semacam itu. Tetapi dengan kepandaian yang engkau miliki sekarang ini, jangan harap engkau mampu ke dasar bumi untuk mengambil pusaka yang tak ada tandingannya di dunia persilatan. Pusaka? Berpuluh tahun aku bersembunyi di sini, hanyalah karena hendak menunggu pusaka itu. Sejenis binatang bersisik mirip dengan kilin atau warak dan naga. Aku sendiri belum jelas. Binatang itu telah menerima sari sinar matahari dan rembulan, ditambah pula dengan menghisap hawa yin dan yang dalam kerak bumi. Apabila muncul, binatang itu memancarkan sinar pelangi yang menyilaukan. Tetapi dia gesit sekali sehingga aku selalu gagal menangkapnya. Benarkah? Xiao Liang menegas. Benar. Apa engkau pernah melihat juga? 10 hari yang lalu, kulihat sinar kemilau itu memancar dari bawah gunung. Orang aneh itu menghela napas. Saat itu dia terlalu cepat sekali. Begitu muncul terus lenyap lagi. Jika aku berhasil memperoleh mustika dalam mulutnya, di dunia tentu tiada yang dapat menandingi aku lagi. Dan tidak ada yang menandingi aku lagi. Akan kutumpas semua manusia yang kubenci. Lebih baik kalau engkau jangan menemukannya. Mengapa? Orang aneh itu heran. Aku tak mau mencarinya, sahut Xiao Liang. Engkau lupa? Orang aneh itu menggeram buas. Lupa apa? Siapa masuk lembah ini harus mati. Xiao Liang tertawa. Sama sekali tidak lupa. Tetapi lebih baik aku yang mati seorang daripada menelan banyak korban. Engkau budak kecil, tetapi nyalimu besar sekali. Baiklah. Aku mengalah. Turunlah ke dalam laut itu. Berhasilkan mendapat mustika itu atau tidak, aku tak akan menyesalimu. Nah, bagaimana menurutmu? Xiao Liang setuju. Orang aneh itu segera menyuruhnya duduk bersila. Kemudian ia lekatkan tangannya ke punggung Xiao Liang. Seketika itu Xiao Liang merasakan sekujur tubuhnya dijalari hawa hangat. Makin lama makin sampai mandi keringat. Tiba-tiba orang aneh menyekap pinggangnya. Xiao Liang memuntahkan darah dan pingsan. Orang aneh itu cepat mengurut dan menyalurkan hawa murni ke tubuh Xiao Liang. Lebih kurang sejam lamanya baru ia berhenti. Tubuhnya mandi keringat, napas terengah-engah. Duduklah ia bersemedi. Ketika sadar, Xiao Liang terkejut melihat keadaan orang aneh itu. Tak lama kemudian orang aneh itu pun membuka mata. Ia tampak lelah. Seumur hidup, baru kali ini aku melakukan kebaikan. Sejak saat ini, mati pun takkan penasaran, ujar orang itu perlahan. Jianfei, engkau mengapa? Kenapa kau? Xiao Liang heran. Sekarang
pergilah engkau mengambil mustika itu. Walaupun berhasil mendapatkan, tetapi aku pun bukan tokoh yang tiada tandingannya di dunia. Mendadak timbul rasa iba di hati Xiao Liang. Serunya Rawan. Jian Fei, apakah maksud ucapanmu itu? Tadi telah kusalurkan hawa sakti ke dalam tubuh, sehingga jalan darah Tokjimu terbuka. Tak kepalang tanggung kuberimu ilmu sakti Bukek Sinkang juga. Xiao Liang terbeliak kaget. Sesaat ia termenung-menung. Baru saat itu ia menemukan pribadi yang sesungguhnya dari orang aneh itu. Ternyata baik dan luhur budi. Serta-merta ia berlutut memberi hormat. Suhu, Xiao Liang akan mencari mustika itu. Orang aneh itu mengangguk puas. Xiao Liang segera loncat ke dalam laut penasaran. Lung. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya Xiao Liang yang mencebur ke dalam air? Nantikan episode selanjutnya di episode yang kedua. Sampai jumpa lagi.